Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'an. Jamaah kami hormati, marilah kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita bisa salat isya berjamaah. Nanti mudah-mudahan bisa kita lanjutkan dengan salat tarawih. Salawat dan salam mudah-mudahan dilimpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan umat yang senantiasa istiqamah di jalan Islam. Jamaah yang kami hormati, pada kesempatan kali ini di malam ganjil, malam 21 yang merupakan, mudah-mudahan kita mengharapkan turunnya Lailatul Qadar. Jamaah yang kami hormati, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sedikit masalah tauhid ya. Tauhid itu artinya adalah mengesahkan Allah Ta'ala dengan kalimat la ilaha illallah. Tauhid ini punya dua rukun. Jadi rukun itu adalah sesuatu yang harus ada dan merupakan bagian dari sesuatu. Jadi bagian dari sesuatu dan itu harus ada. Contoh, ketika kita sholat, ada rukun sholat. Kalau salah satu rukun sholat tidak ada, ditinggal, maka sholatnya tidak sah. Beda dengan syarat. Kalau syarat itu bukan merupakan bagian, tetapi harus ada. Contoh misalnya wudu. Wudu itu syarat. Tapi kalau tidak ada wudu, ya sholatnya tidak sah. Nah, di dalam kalimat la ilaha illallah, kalimat tauhid ini ada syarat, ada rukunnya, ada syaratnya juga ada. Tapi yang kita bahas adalah rukun. Rukun di sini ada an-nafyu dengan kalimat la ilaha, kemudian ada illallah disebut dengan isbat, peniadaan, meniadakan sesembahan dan menetapkan sesembahan satu sembahan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dua-duanya harus ada ketika kita mengucapkan la ilaha illallah. Kalau ada orang yang berzikir la ilah saja, maka zikirnya tidak, itu bukan kalimat tauhid. Nah, di dalam ayat Quran, ketika kita meneliti atau mengamati, maka banyak sekali ayat-ayat Al-Quran walaupun bukan kalimat la ilaha illallah tetapi mengandung hakikat tauhid. Contohnya misalnya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa ma khalaqtul jinna wal insa. Ini penafian, peniadaan. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia. Isbatnya apa? Penetapannya illa liya'budun. Illa liya'buduni, pakai kasrah. Kecuali mereka itu diciptakan untuk beribadah kepada Aku. Ini adalah kalimat tauhid. Banyak ayat, misalnya lagi walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan an i'budullah wajtanibut taghut. Ada kalimat an i'budullah, itu isbat, menetapkan ibadah hanya kepada Allah. Wajtanibut taghut itu adalah penafian. Ini ayat-ayat yang berkaitan dengan tauhid. Dan banyak sekali yang berkaitan dengan ayat ini. Makanya banyak sekali tentang cerita di dalam Al-Quran yang kemudian diakhiri dengan tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian jamaah Allah, ini rukun tauhid. Kemudian yang diesahkan itu apa? Ada yang namanya rububiyah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Yang diesahkan adalah rububiyah. Dari sisi apa? Rububiyah adalah af'alullah, yaitu pekerjaan Allah. Misalnya Allah maha mencipta, maha mengatur urusan kita. Kita yakin bahwasanya yang mengatur urusan kita adalah Allah. Kalau kita sakit, maka Allah yang menyembuhkan. Maka kemudian orang yang tauhidnya bagus sampai puncak tauhid dari sisi rububiyah, maka dia tawakal yang luar biasa.
Bahkan termasuk mukmin yang sejati adalah ketika dia bisa wa 'alallah ya, kepada Allah yatawakkalun, mereka itu bertawakal. Tidak bertawakal kepada selain Allah. Bahkan dia berusaha membersihkan dirinya dari tawakal kepada selain Allah. Orang yang sakit itu ada yang bertawakal kepada obat. Buktinya apa? Kalau sudah minum obat itu hatinya tenang. Ketemu dengan dokter yang terkenal bagus, pinter, maka dia hatinya tenang. Kira-kira tawakalnya kepada obat apa kepada Allah? Nah, ini namanya tawakalnya kepada obat. Ini mengurangi tawakal. Tetapi walaupun seperti itu, Nabi mengatakan tadawaw, berobat. Tetapi jangan sampai obat itu mengalahkan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ini baru dari sisi rububiyah. Kenapa orang yang minta diruqyah itu mengurangi tawakal dan sulit masuk surga tanpa hisab, tanpa adab? Jadi ada orang-orang yang sulit masuk surga tanpa hisab, tanpa adab adalah ketika dia minta diruqyah karena dia bertawakal kepada selain Allah. Jadi orang-orang yang bisa masuk surga tanpa hisab, tanpa adab adalah dia tawakalnya sangat tinggi. Sampai-sampai tidak minta diruqyah kepada orang lain. Padahal ruqyah boleh. Kenapa? Orang yang minta diruqyah dia itu tawakalnya kurang. Karena dia akan bertawakal kepada ustadz. Nyong anggar di ruqyah ustadz kayak mari gitu ya. Dia tawakalnya kepada ustadz, bukan kepada Allah. Ini mengurangi tawakal namanya. Tapi kalau meruqyah sendiri, tawakalnya kepada Allah. Sakit ke perut, pegang saja perutnya, berdoa kepada Allah, ruqyah dengan ayat kursi, baca ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, setengah jam baca. Setengah jam, jangan berhenti. Mudah-mudahan sembuh. Ini ruqyah namanya. Dan berusaha untuk ikhlas, berusaha memohon kepada Allah supaya sakitnya sembuh. Ini ruqyah. Tapi kalau minta diruqyah, akhirnya tawakalnya kepada yang meruqyah. Pokoknya nek sing ruqyah ustaz kiye wis mari. Tapi nek ustaz kiye biasa. Itu baru ruqyah. Belum tawakal yang lain. Ada yang memakai jimat. Ada orang yang dia gantungkan jimat di mobil. Entah itu tasbih, entah itu tulis apa, entah itu raja. Dia merasa tenang dengan adanya tasbih di mobil, tenang. Ini tasbihnya berkhasiat. Insya Allah dia akan yakin sekali aman karena ada apa? Tasbih. Akhirnya man ta'allaqa tamimatan, barang siapa yang dia menggantungkan sesuatu yang digantungkan jimat, wukila ilaih, maka dia akan bertawakal kepada sesuatu itu. Termasuk orang yang dia pakai kalung, pakai gelang ya. Yang dia yakini bahwasanya kalung gelang itu bisa menyembuhkan penyakit atau bisa menolak mara bahaya. Tenang saja, kalau saya pakai kalung ini, orang pada tak tunduk semua. Akhirnya dia tawakal kepada gelang, tawakal kepada kalung. Maka Nabi mengatakan man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak. Barang siapa yang menggantungkan jimat ya, maka dia akan berbuat syirik. Bisa jadi syirik besar, bisa jadi syirik kecil. Karena dia tawakal kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini masalah jimat yang bisa mengurangi akidah kita. Ini baru masalah tawakal. Baru masalah tawakal. Contoh lagi yang disebutkan dalam hadis adalah tatayur. Tatayur itu berarti tawakal kepada selain Allah, yaitu tawakal kepada burung. Ada burung ini lewat, ini kan ada orang meninggal dunia ini. Menyandarkan kesialan kepada seekor burung. Maka itu adalah dia bertawakal kepada selain Allah Subhanahu wa taala, atau menyandarkan kesialan. Atau khawatir nanti ada kesialan. Kemudian misalnya lagi ada orang yang nabrak kucing, lagi naik mobil nabrak kucing, kucingnya mati mana?
Yang akhirnya kemudian dia khawatir, duh kepriwe ya, kimbok mobilnya sial gitu ya. Kalau masih ada keyakinan seperti itu dalam jiwanya, dalam hatinya, berarti masih ada noda. Bahasa Muhammadiyahnya adalah TBC, Pak. Takhayul, bid'ah dan khurafat. Takhayul itu sesuatu yang dihayal-hayal. Takhayyala ya takhayyalu, takhayulan. Takhayul itu sesuatu hayalan saja. Atau khurafat. Khuraf itu cerita-cerita yang tidak ada asalnya. Menurut siapa kucing itu bisa mendatangkan sial? Kan tidak ada. Tidak ada dalilnya. Barang siapa yang nabrak kucing nanti harus begini-begini, kan tidak ada. Artinya nanti mobilnya harus dimandi kembang seperti itu. Itu kan tidak ada. Kalau kemudian di dalam hatinya ada sesuatu yang mengkhawatirkan nanti ada sial, maka itu disebut dengan tatayyur. Maka akidah seperti ini harus dibersihkan. Harus dibersihkan. Kalau belum bisa membersihkan diri dari keyakinan seperti ini dari dalam hati kita, maka berarti hatinya masih ada noda. Ada noda. Imma syirkul akbar, imma syirkul asghar. Bisa jadi syirik besar, bisa jadi syirik kecil. Tergantung hatinya, keyakinannya seperti apa. Oleh karena itu dalam kondisi seperti itu Nabi mengajarkan satu doa kepada kita. Ketika kita nabrak kucing, aduh priwe ya. Nah, kita kadang-kadang syubhat ya, yang pembicaraan di masyarakat itu kemudian mempengaruhi akidah kita. Maka kita langsung berdoa. La khaira illa khair, la tayra illa tayruka, wa la khaira illa khairuka, wa la ilaha ghairuka. Tidak ada kesialan darimu ya Allah, tidak ada kebaikan darimu ya Allah. Dan tidak ada sesembahan kecualimu ya Allah. Itu menguatkan akidah kita. Ada orang yang maring segara kidul nganggo klambi ijo. Waduh, ki bukti candel nyeloro kidul ya. Ada ketakutan seperti itu membawa sial. Maka langsung doa. La tayra illa tayruka wa la khaira illa khairuka wa la ilaha ghairuka. Akidah dikuatkan. Jangan terpengaruh. Jadi jangan sampai terpengaruh dengan khurafat, cerita-cerita yang tidak ada dasarnya. Tapi beneran kayak. Nah, itu disebut dengan istidraj. Ketika benar, maka kemudian anggapan orang itu terjadi. Maka kemudian bagaimana setan itu menyesatkan masyarakat. Maka kemudian orang-orang yang seperti itu akhirnya terjatuh kepada kesyirikan. Nah, kita jangan ikut-ikutan seperti itu. Kita tuh bersih akidahnya. Harus dibersihkan semua akidahnya. Ini baru tauhid rububiyah. Keyakinan-keyakinan yang seharusnya kita tawakal kepada Allah, yang harus kita bersihkan keyakinan-keyakinan yang seharusnya memang tidak ada, gitu ya. Nah, belum dari sisi uluhiyah. Uluhiyah itu adalah kewajiban kita mengesahkan Allah dari sisi ibadah. Kita beribadah hanya kepada Allah. Jadi beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk tadi tawakal adalah ibadah. Maka kemudian riya yang paling berbahaya adalah syirik kecil yang paling berbahaya. Riya itu adalah satu dosa yang paling dikhawatirkan oleh Nabi. Kata Nabi, akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Jadi yang paling aku khawatirkan dari kalian adalah syirik kecil. Yaitu satu ibadah yang tercampur dengan kesyirikan. Ketika para sahabat bertanya, apa itu yang disebut dengan syirik kecil? Maka Nabi mengatakan riya. Jadi riya itu kita itu beribadah karena orang lain. Ini syirik kecil yang tidak kelihatan. Namanya batin, sesuatu yang sir, tidak kelihatan. Tetapi ada syirik kecil yang kelihatan. Contoh misalnya, man halafa li ghairillah faqad asyrak. Barang siapa yang bersumpah kepada selain Allah, maka terjatuh kepada kesyirikan. Ini kelihatan. Dan itu syirik kecil. Syirik kecil tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Dalam Al-Qur'an disebutkan innallaha la yughayyiru ma innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Innallaha la yaghfiru, sesungguhnya Allah tidak mengampuni an yushraka bihi, dosa syirik. Yushraka itu dalam bahasa Arab itu disebut dengan
masdar muawwal, an tambah fi'il mudhari, maka ditakwil menjadi isyrakan. Ini namanya masdar muawwal. Fi'il mudhari sebelumnya ada an masdariyah namanya, maka kemudian ditakwil menjadi masdar, menjadi isyrakan. Isyrakan pakai tanwin bisa jadi syirik besar maupun syirik kecil. Dan Allah tidak mengampuni dosa syirik besar maupun syirik kecil kecuali bertaubat. Dan ini berbahaya. Oleh karena itu kita harus menghindari yang namanya syirik kecil, baik itu yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Sehingga orang-orang yang seperti ini bersih dari segala macam kesyirikan, baik syirik besar maupun syirik kecil, maka Allah akan memberikan keistimewaan. Orang yang bisa mencapai puncak tauhid itu bisa yadkhulul jannah bighairi hisab wala adab. Dia bisa masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Orang yang tauhidnya kuat, tidak pernah berbuat syirik besar maupun syirik kecil. Dia lurus akidahnya, tawakal kepada Allah, beribadah kepada Allah tanpa ada dosa dan maksiat. Itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat ya. Aqulu qouli hadza, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.